got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paula Ayustina dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil review jurnal kami tentang peran keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. Di mana materi pertama yaitu tentang lembaga sosial dalam lingkup keluarga. Keluarga adalah suatu lembaga paling kecil yang ada di masyarakat yang memiliki banyak fungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup seseorang. Karena dari keluarga, sebuah kehidupan baru akan dimulai. Keluarga ialah kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi suami, istri, dan anak. Belakangan ini, dengan berkembangnya kebudayaan, akan mempengaruhi proses sosialisasi pada keluarga masa kini. Yang sering terjadi pada zaman sekarang ini, yaitu perceraian. Terjadinya perceraian, maka dengan sendirinya fungsi keluarga akan mengalami gangguan dan pihak yang bercerai harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Sehingga terbentuklah keluarga yang bercerai seperti hidup sendiri, sehingga menjanda atau menduda. Yang pada akhirnya akan menimbulkan efek terganggunya psikis seorang anak yang harus memilih hidup dengan siapa, yakni dengan ayah atau dengan ibu. Peranan penting dalam menangani moral remaja atau anaknya adalah orang tua harus dapat memiliki peran yang sesungguhnya, di mana peran orang tua dalam keluarga, yakni keluarga dituntut untuk berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat yang sejahtera, yang dimiliki oleh individu atau anggota keluarga bahagia dan sejahtera. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Mona Lisa Dwi Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Dwi Sari dengan NIM 21/270010. Baiklah, saya kali ini akan menyampaikan jurnal tentang peran keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. B. Pengaruh kenakalan remaja pada saat ini. Ulah para remaja masih dalam tahap pencarian jati diri mereka yang seringkali merugikan dan merusak ketenangan orang lain, yang mengganggu ketenangan di lingkungan sekitarnya, seperti sering keluar malam, hura-hura, minum minuman keras, berkelahi, dan berjudi, dan lain-lain. Ada 2 faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan pada remaja, yaitu yang pertama adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah krisis identitas, yaitu tercapainya identitas. Peran kenakalan remaja terjadi karena gagalnya mencapai masa integrasi. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima akan terseret dalam perilaku penyimpangan atau kenakalan remaja. Yang kedua, faktor internal. Yang pertama, faktor internal. Bagian pertama, kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja, yaitu adalah keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang retak, keluarga yang diliputi konflik yang keras, dan ekonomi keluarga yang rendah. Yang kedua adalah minimnya pemahaman tentang agama. Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pemahaman tentang agama juga menjadi faktor terjadinya kenakalan remaja. Pembinaan moral harus dimulai dari orang tua, yaitu dengan cara meneladani hal yang baik. Ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika remaja hidup di lingkungan buruk, maka moralnya juga buruk. Yang keempat, tempat pendidikan. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan pelajaran yang kosong. Yang kelima, lingkungan pertemanan. Tidak sedikit remaja yang berperilaku menyimpang karena lingkungan pertemanannya. Yang keenam, tuntutan ekonomi. Faktor ekonomi juga menjadi alasan untuk melakukan tindakan kenakalan bagi remaja. Yang ketujuh, ingin bersenang-senang.
Bersenang-senang yaitu mencoba hal baru, bahkan mencoba barang-barang haram seperti miras. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juta Puspita. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu C. Kenakalan remaja di lingkungan masyarakat. Dampak negatif kenakalan remaja mencakup berbagai aspek kehidupan secara pribadi. Perilaku kenakalan remaja dapat berdampak buruk pada perkembangan emosional dan psikologis seorang remaja. Mereka mungkin mengalami penurunan dalam prestasi akademik, keterlibatan dalam perilaku beresiko dalam masalah, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu, kenakalan remaja juga dapat berdampak pada keluarga dan masyarakat luas. Meningkatnya angka kejahatan remaja dapat menyebabkan ketidakamanan, ketegangan, dan kegangguan sosial di lingkungan sekitar. Dampak tersebut dapat berlanjut selama remaja tidak memiliki bimbingan dan arahan dari seseorang dari orang yang tepat. Bagi keluarga, remaja berbagai anak dalam keluarga berperilaku tidak sesuai dengan ajaran agama, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalam keluarga. 2. Lingkungan masyarakat. Remaja yang melakukan kesalahan dalam lingkungan masyarakat akibatnya akan berdampak buruk pada dirinya dan keluarganya. D. Peran keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. Ayu Ningtyas 2011 dalam penelitiannya mengatakan bahwa usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi kenakalan remaja adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan keluarga yang harmonis. 2. Memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya selagi masih berada dalam batas wajar. 3. Orang tua selalu berbagi pengalaman dan cerita dan informasi kepada anak. 4. Orang tua sebaiknya mencontohkan sikap-sikap yang baik dan pantas supaya dapat diteladani oleh anak-anak mereka. Itulah tadi review jurnal dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.